Iya, Bang Mandra, dari pengalamannya Bang Mandra, apa mungkin yang bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah, mungkin adik-adik juga di sini, bahwa dalam hidup itu akan selalu ada ujian, kesenangan, kebahagiaan. Ya, kalau saya secara pribadi mungkin buat kasih ke teman, sahabat dan lain sebagainya. Mungkin kekuatan inilah yang bisa jadi kita bisa bertahan. Karena biar bagaimanapun juga tanpa iman, saya sendiri di dalam itu banyak kebetulan ada beberapa yang satu kamar, yang beda kamar sedikit, itu gara-gara imannya lemah. Karena mungkin dia juga punya cerita yang hampir sama dengan saya. Nggak sedikit yang meninggal. Bunuh diri maksudnya Bang? Ada yang bunuh diri, ada yang tiba-tiba jantung dan lain sebagainya. Oh. Besok mau diponis, Ya. Langsung atau serangan besok jantung. mau dituntut, atau besok mau sidang. Dia kalut, yang mau sholat subuh, yang mau sholat isya, nggak sedikit yang meninggal. Karena dia dibilang dia nggak kuat, dia nggak kuat. Ya, artinya mungkin saya nggak tahu ya. Pada dasarnya cerita orang kan masing-masing. Yang jelas saya lihat di situ, di tempat itu, iman yang harus. Iman ya. Ya, itu kira-kira. Berbicara tentang kehidupan, kita kan selalu pasti kesuksesan kita ini tidak lepas dari juga support dari orang lain, anak, Ya. keluarga, istri, orang tua. Kalau diberikan kesempatan untuk berterima kasih, Abang pengen berterima kasih kepada siapa? Saya mau terima kasih sama istri saya. Karena dia sendiri yang banyak ngomong pada saat saya lagi terpuruk. Karena biar bagaimanapun juga, istri kan itu bisa jadi teman, bisa jadi musuh, bisa jadi sahabat, dan bisa juga jadi orang tua. Nah, pada saat saya di situ, dia banyak bantu saya sebagai sahabat. Banyak menghibur saya, banyak bantu saya. Intinya istri dan keluarga. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Iya. Kita tidak sempurna. Iya. Jika kita diberikan kesempatan, khususnya Bang Mandra, jika diberikan kesempatan untuk meminta maaf, siapa yang paling pertama ingin Abang sampaikan permintaan maaf Abang? Maaf saya terhadap istri dan anak. Tidak. Iya. Karena kalau saya meminta maaf orang tua, ya orang tua saya udah nggak ada. Karena saya sendiri juga, karena terus terang aja, ada kakak saya yang harusnya saya juga mau minta maaf. Yang laki-laki, karena dia kaget saya masuk, dia nggak terima, dia ngamuk, dia shock, sampai stroke, sampai meninggal. Ya saya juga kalau akhirnya saya juga cuma bisa minta maaf sama anak istrinya. Di samping memang ada 2 kakak saya yang sempat terjadinya hampir sama. Dari kakak yang paling tua, kakak ipar kalau itu. Kakaknya dari Haji Nirin, kebetulan itu juga masih kakak ipar saya. Yang belum lama Haji Nirin juga udah belum lama meninggal. Ya. Nah itu kebetulan kakaknya sebelumnya. Kalau kakaknya nggak sakit lagi. Nah dari kakak laki-laki saya, karena saya sendiri nggak sempat jenguk, saya di dalam. Ya, di dalam. Ya, jadi nggak sempat menyaksikan. Intinya di dalam kesempatan ini saya ingin minta maaf terhadap istrinya dan anaknya. Dan juga minta maaf juga mungkin banyak ngerepotin, banyak menyusahkan, banyak juga menyita waktu dan pikiran, terutama terhadap istri saya. Gitu. Kita bisa berempati kalau memang orang jahat dihukum gitu, oke, tapi empati kita akan jadi lebih kalau sebetulnya itu salah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dulu tidak bersalah tetapi dihukum. Yang mau memperkosa itu Nabi Yusuf apa Zulekha? Adik-adik tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf?
Nabi Yusuf itu mau diperkosa atau mau memperkosa? Mau diperkosa. Tetapi yang jadi yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah Zulaikha apa Nabi Yusuf? Zulaikha. Tapi yang dipenjara siapa? Nabi Yusuf. Orang benar di penjara. Dan itu juga penyakit kekuasaan. Hati-hati kalau kita punya kekuasaan, karena penguasa itu walaupun salah ingin menang. Salah, jelas Zulaikha salah. Tapi dia menang karena dia punya ahli siasat. Dia punya advokat yang jauh lebih kuat. Dia memang punya power, memang dia istrinya raja. Sehingga dia bisa berbuat dolim pada orang yang benar. Dia salah tapi dia menang, yang benar malah dikalahkan. Tetapi apa jelek bagi Yusuf? Tidak. Karena banyak pembelajaran. Di saat itulah Nabi Yusuf banyak bisa mengkoreksi diri. Nabi Yusuf bisa dapat wahyu. Nabi Yusuf karena kebaikannya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Orang itu kalau sudah berbuat baik, insya Allah kembali kepada dia juga kebaikan. Maka bagi kita, apapun dalam bentuk apapun, kita punya ujian masing-masing. Karena kita belum tentu lebih baik daripada orang-orang yang sekarang di balik jeruji. Bisa saja orang-orang yang di balik jeruji itu adalah salah di dalam hal putusannya. Tetapi yang paling penting kita harus mau belajar, mengambil hikmah dan kebaikan dari semua hal itu. Nyatanya Nabi Yusuf yang tadinya memperkosa akhirnya jadi istrinya. Karena apa? Karena dia menahan nafsunya. Seandainya Nabi Yusuf waktu itu melayaninya, ceritanya jadi lain. Padahal layani cepat loh. Mas Wija, silakan. Mungkin dari kasusnya Bang Mandra tepat sekali ya tadi closingnya Uwi tadi seperti ini mungkin. Oh iya. Sampai Ikutan yang lengketnya ya. Ya, dapat getahnya yang Dapat getahnya nikmatin ya. buahnya siapa? Iya. Jadi Kan gitu. kalau di Jawa itu Ah. mangan nongkone kena pulute. Ya. Jadi dia nggak makan Makannya nangka, enggak, tapi kena Kena getahnya. Iya. Kalau Betawi bilang siapa yang makan nangka, siapa yang kena getahnya. Iya, Betul. sama. Betul. Seperti itu. Oke, tentunya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bersama. Ada baiknya kita berhati-hati Ya. dalam setiap melakukan kegiatan ataupun melakukan bisnis ya. Dan tentu saja memperoleh kepercayaan itu ada baiknya kita pegang terus kepercayaan dan jangan mudah untuk percaya pada siapapun. Percaya hanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kebersamaannya, Mas Mandra. Terima kasih sudah bercerita Iya. hati di sini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.